Menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Bawaslu Kota Kupang pererat sinergitas dengan wartawan. Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Piero Piopo, telah menabiskan Monsignor Hieronymus Pakainoni menjadi Uskup Agung Metropolitan Kupang. Lagu Mimpi Anak Indonesia sukses sampaikan pesan tersirat lewat lirik yang berisikan semangat belajar, ajak pendengar untuk peduli pendidikan. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan beberapa informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Novita Lelukenda, berikut Timur Sepekan selengkapnya. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Bawaslu Kota Kupang pererat sinergitas dengan wartawan. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada Kota Kupang yang akan digelar serentak pada 27 November mendatang. Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang bersinergi dengan wartawan untuk meningkatkan pengawasan jelang pemilihan umum atau pemilu serentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Kupang Junior Anangge melalui kegiatan media gathering yang berlangsung di Hotel Kristal, Jalan Timur Raya, Kota Kupang. Di Bawaslu merasakan bahwa dukungan dari teman-teman ini sangat luar biasa. Salah satu dukungan yang nyata itu ya di dalam pemilu kemarin yang membuat bahwa kami juga akhirnya bisa melakukan pencegahan dari informasi teman-teman. Itu kita harus sedikit menyatakan bahwa kerja-kerja kita membuat pencegahan itu semakin kuat dan akhirnya PSU bisa kita cegah. Kegiatan ini juga sekaligus mempererat hubungan kemitraan Bawaslu dan para wartawan di Kota Kupang. Salah satu jurnalis di Kota Kupang, Frans Patihere, yang juga sekaligus sebagai pemantik diskusi, mengingatkan agar seluruh media dapat memisahkan liputan terkait berita politik dengan iklan politik. Media digital, versi digitalnya Harian Kompas, itu dilakukan survei di 1.300 jurnalis dan menunjukkan bahwa 45,5% responden tidak mengetahui prinsip pagar api. Ya, pagar api kita di wartawan sudah ngerti lah. Yang misalkan antara berita dan iklan. Bahkan ada 22,9% responden menyatakan pernah menampilkan iklan politik sebagai berita. Menghadapi kontestasi Pilkada 2024 nanti, Bawaslu secara berjenjang harus menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Peran Bawaslu sangat penting dalam mengawal proses pemilu. Sebagai pengawas, Bawaslu dituntut bekerja secara profesional dan transparan. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu menggelar rapat konsultasi publik terkait kajian lingkungan hidup strategis. Bupati Belu, Dr. Agustinus Taolin, mengimbau masyarakat untuk terus menjaga keseimbangan lingkungan demi keberlangsungan hidup di masa depan. Ini kajian tahap 1, kita menggali isu-isu penting, melibatkan semua pihak, inklusif, partisipatif, sistematis, jadi tidak sepotong-sepotong. Dan ini berat ya, jadi harus kita cermati betul karena ini menyangkut pembangunan jangka menengah 20 tahun ke depan, mencapai Indonesia emas. Jadi kalau bisa Kabupaten Belu juga emas ya, berbagai macam isu ini panjang, mudah-mudahan masukan dari kajian tahap 1 ini kita akan perdalam lagi, kita bedah lagi supaya tersusun isu strategis yang bisa kita laksanakan dan berbagai macam indikator yang ada ini bisa kita maksimalkan, optimalkan supaya tujuan Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan bisa tercapai ya. Tidak gampang, tapi kita lakukan. Yuliana Martadoki resmi menggantikan Jody Purgito sebagai Kepala RRI Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara Jody mendapatkan promosi jabatan baru
sebagai Kepala LPP RRI Bengkulu. Pergantian kepemimpinan ini ditandai dengan serah terima jabatan di kantor LPP RRI Kupang. Jody Prugito resmi menyerahkan estafet kepemimpinan sebagai Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kupang kepada Yuliana Martadoki. Serah terima jabatan ini berlangsung di kantor LPP RRI Kupang pada Selasa 7 Mei. Jody yang tidak lagi menjabat sebagai Kepala LPP RRI Kupang mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Kepala LPP RRI Bengkulu. Dalam acara serah terima jabatan ini, Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik RRI Muhammad Kusnaini mengungkapkan dukungan moral kepada Jody dan Yuliana untuk tetap memberikan pelayanan informasi yang terbaik bagi masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing. Jadi kita tidak sekedar memberikan pelayanan informasi, tapi informasi tersebut juga harus mampu mengimbangi, harus bisa menjadikan masyarakat lebih cerdas. Jadi tugas kita antara lain adalah mencerdaskan masyarakat melalui literasi, tidak hanya melalui media online kita, tapi juga melalui siaran-siaran kita, termasuk melalui postingan konten-konten di media sosial kita. Ini tugas yang tidak mudah, tapi kita harus lakukan sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai lembaga penyiaran. Mengawali masa jabatannya, Yuliana Martadoki mengajak semua mitra kerja untuk bekerja sama dalam memberikan akses informasi kepada publik. Saat ini RRI bukan saja didengar melalui terestrial tetapi sudah multi-platform, sehingga perlu kerjasama yang lebih baik agar cepat menyalurkan informasi bagi masyarakat. RRI sebagai media publik, tentunya kita punya tanggung jawab bagaimana RRI berada di Nusa Tenggara Timur ini menyiarkan berbagai hal yang kita harapkan itu bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat akan hal-hal yang terutama terkait dengan kebenaran. Sebagai media pemersatu bangsa, RRI telah menggunakan digitalisasi melalui aplikasi RRI Digital yang dapat memberikan akses kemudahan informasi bagi semua kalangan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Sementara, dalam rangkaian serah terima jabatan Kepala RRI Atambua di halaman RRI Atambua, dimeriahkan penampilan tarian daerah yang dikreasikan dengan tarian modern oleh sejumlah pelajar yang tergabung dalam sanggar seni. Berikut informasinya untuk Anda. Sejumlah siswi SMP Don Bosco Atambua menarikan tarian kreasi saat acara serah terima jabatan dan sisa sambut Kepala Stasiun RRI Atambua. Tarian yang dibawakan merupakan kolaborasi tarian Likurai dengan tarian modern. Tarian ini selalu ditampilkan untuk menyambut tamu maupun menghibur penonton dalam suatu acara. Dengan iringan musik khas Likurai, gerakan gemulai para penari berbusana kain tenun atau tais khas Belu ini mampu menarik perhatian seluruh penonton yang hadir. Untuk teman-teman, ayo mencintai budaya daerah karena budaya daerah tidak selamanya harus tradisional sekali. Seperti kali ini kita menampilkan tarian kreasi yang sudah dipadukan dengan modern tapi tidak lupa untuk mempertahankan kebudayaan kita. Jadi teman-teman, kita jangan terlalu mencintai budaya lokal sehingga nantinya kita menghilangkan budaya diri sendiri, budaya dari daerah kita sendiri. Kita harus mempertahankan budaya kita tapi tidak lupa juga menerima dari luar. Para penari juga menarikan satu tarian yang berbeda dari biasanya. Tarian yang berjudul Wonderful ini merupakan tarian kolaborasi yang menggambarkan keberagaman budaya dari seluruh Indonesia yang dikemas dalam bingkai kebinekaan. Sebelumnya, digelar prosesi serah terima jabatan Kepala LPP RRI Atambua yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari Kepala LPP RRI yang lama, Iwan Martono, kepada Kepala yang baru, Agus, yang dilangsungkan di pelataran RRI Atambua. Diketahui, RRI Atambua selalu menyajikan berbagai program acara dan berita yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Belu. Dari Belu,
Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Sebelum menjalankan ibadah haji, jamaah diwajibkan untuk mengikuti manasik haji. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami.